Selamat siang untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Santi Febri selaku Koordinator KP tahun 2020, kepada Ibu Alfriska Oktarina Silalahi selaku pembimbing saya, dan kepada Bapak Indra Hartanto Tambunan selaku penguji. Di sini saya, Christian Matpang dari kelompok 15, akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya di PT Aneka Gas Industri Tbk Medan dengan judul Sistem Kerja Molecular Feed Purification System. Latar belakang, gas industri mengemban berbagai fungsi penting dalam ekonomi. Sebagian diantaranya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bahan kimia lain. Contohnya adalah oksigen, nitrogen, dan argon. Meskipun oksigen bukan penyusun udara yang terbesar, tetapi oksigen adalah gas yang paling banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di alam, oksigen itu terdapat dalam bentuk bebas sebagai molekul O2 yang merupakan 20% volum dan 23,1% berat atmosfer. Oksigen juga merupakan 46,6% berat dari kerak bumi. Kebutuhan industri untuk oksigen itu selalu mengalami kenaikan. Oksigen itu banyak digunakan di industri baja, kimia, petrokimia, pengerjaan logam, kebutuhan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Nitrogen dengan rumus kimia N2 menurut sifat fisiknya dapat menjadi gas atau cair dalam keadaan suhu dan tekanan normal yang sifatnya tidak berbau dan tidak berwarna. N2 ini atau nitrogen digunakan dalam pembuatan amonia, industri pengolahan makanan, dan ada juga digunakan dalam industri baja. Argon merupakan gas inert yang tidak berwarna dan tidak mempunyai rasa dengan rumus kimia Ar. Kalau argon ini banyak digunakan dalam industri bola lampu, serta sebagai gas inert dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Tujuan kerja praktik. Yang pertama adalah memenuhi salah satu mata kuliah di program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Deli, yang merupakan prasyarat kelulusan bagi setiap mahasiswa. Kerja praktik ini adalah tempat kita bisa belajar dan mengaplikasikan dan mengamati teori-teori khususnya bidang teknik elektro yang digunakan pada dunia industri. Ini juga tempat untuk memperluas wawasan dan pengalaman kerja di dunia industri sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja nantinya. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menganalisa permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan dan mengetahui tindakan penanganan yang tepat. Manfaatnya ada 3, manfaat bagi perusahaan, lalu bagi kampus sendiri, dan bagi kita, mahasiswa pribadi. Bagi perusahaan, manfaat kerja praktik bagi perusahaan, yang pertama dapat saling menukar informasi tentang bagaimana kemajuan teknologi yang sangat pesat antara institusi pengguna teknologi dengan lembaga perguruan tinggi. Yang kedua, peserta kerja praktik dapat membantu melaksanakan pekerjaan operasional yang rutin dilaksanakan, maupun memecahkan permasalahan yang sering dihadapi. Yang ketiga, membantu menyelaraskan informasi perkembangan teknologi kepada para peserta kerja praktik, sehingga meningkatkan kualitas tenaga kerja profesional nantinya. Bagi kampus, manfaat bekerja praktik bagi kampus, ini adalah tempat menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan antara institusi kampus, Institut Teknologi Dell, dengan perusahaan tempat dilaksanakannya kerja praktik. Yang kedua, kerja praktik ini dapat menjadi citra positif, menumbuhkan citra positif Institut Teknologi Dell di mata perusahaan melalui hubungan yang baik yang dibangun oleh si mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik sebagai representasi pribadi maupun institusi pendidikan dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa, mahasiswa akan mendapat pemahaman tentang kondisi yang terjadi langsung di lapangan. Ini juga menjadi tempat untuk membuka wawasan setiap mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui kerja praktik di lapangan.
Ini adalah tempat perwujudan program keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini adalah media pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang bersangkutan. Dan secara khusus ini adalah tempat di mana kita mempersiapkan uh, untuk menjadi tenaga kerja profesional yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Gambaran umum perusahaan. PT Samator didirikan pada 22 Juli 1975 oleh Bapak Arif Harsono dengan produksi awal yaitu dengan membangun pabrik asetilen di Surabaya dalam bidang gas industri. Bidang utama perusahaan ini adalah produksi dan menjual gas-gas industri berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan adalah oksigen, nitrogen, argon, asetilen, gas asam arang, hidrogen, dinitrogenoksida, dan banyak lainnya. Jadi dulunya aneka gas industri ini adalah BUMN yang langsung di bawah perlindungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Pada 1916, ada sebuah perusahaan Belanda yang bernama NVWA Hoek Machine and Zochtdorf yang membangun pabrik oksigen di Jakarta dan di Surabaya pada tahun 1920. Lalu mendirikan karbon dioksida di Surabaya. Atas dasar inilah yang menjadi awal cikal bakal berdirinya PT Aneka Gas Industri. Kedua perusahaan ini bergabung menjadi PN Zat Asam atau Perusahaan Negara Zat Asam. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1971, PN Zat Asam ini atau Perusahaan Negara Zat Asam itu bergabung dan statusnya berubah menjadi PT Aneka Gas Industri Persero sebagai BUMN. Lalu pada tahun 2004, seluruh saham dari Aneka Gas Industri ini dijual kepada PT Samator Gas Industri. Dan sampai saat ini, PT Aneka Gas Industri masuk dalam Samator Group. Jadi, saya sendiri melakukan kerja praktik di PT Aneka Gas Industri Tbk Medan yang berlokasi di kawasan industri Medan, Jalan Pulau Sulawesi nomor 1, Kimambar Medan. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Misinya adalah 1. Memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang kedua, berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, HSE atau Health and Safety Environment, dan GCG atau Good Corporate Government. Yang ketiga, meningkatkan TCS atau Total Customer Solution dan memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk, layanan, serta teknologi. Struktur organisasi yang ada di pabrik PT Aneka Gas Industri Tbk Medan, yang pertama adalah Technical Director, di bawahnya ada Manager Sales Region, lalu Technical Director juga menaungi Manager Product Stack. Product Stack adalah produksi, distribusi, dan teknisi. Manager Product Stack itu menaungi supervisor produksi, supervisor produksi, supervisor maintenance, supervisor distribusi, dan operator technical administration and storage. Pelaksanaan kerja praktik. Yang saya laksanakan selama ini, saya itu lebih banyak bekerja di dalam kantor. Seperti yang sudah tertera, saya mengisi logsheet ASP. ASP itu adalah bagian proses produksi, memproduksi gas tersebut. Nama bagian itu adalah ASP, Air Separation Plant. Mengisi logsheet artinya mengisi apapun yang terjadi setiap waktu di bagian tersebut, di pabrik tersebut, di mesin tersebut, itu maksudnya. Seperti berapa temperaturnya, berapa kecepatannya, berapa pressure-nya, tekanannya, flow-nya berapa, ibaratnya seperti itu.
Penulis akan mengisi progres kerja plan setiap jam. Saya juga mempelajari proses kerja produksi, mulai dari bahan baku udara yang kita hirup selama ini, sampai menjadi gas dan liquid yang siap dijual. Secara rutin, dalam 2 kali sebulan kami akan melakukan pembersihan plan. Pembersihan plan itu dilakukan maksudnya prosesnya itu diawali dengan menyapu lantai, menyapu setiap mesin, lawa-lawa, lalu mengepel, lalu melihat apa yang rusak, apakah ada lampu atau kabel yang bergulung atau apa. Intinya ya perbaikan-perbaikan secara rutin 2 kali sebulan. Nah, masuk ke intinya sistem kerja molekular shift. Mengapa saya mengambil judul sistem kerja molekular shift purification system? Karena setelah saya banyak mencari literatur dan berdiskusi dengan supervisor, di bagian inilah yang banyak menggunakan sistem kontrol dalam mengkontrol pekerjaannya. Semua proses yang terjadi di molecular shift itu secara otomatis terkontrol dari DCS. Sudah dikontrol, tidak ada lagi yang manual. Jadi, awalnya saya mengambil judul ini agar saya bisa mempelajari bagaimana proses DCS dalam mengkontrol itu dan bagaimana rangkaiannya, PLC-nya, cara kerjanya seperti itu. Tapi kendalanya, sampai saya selesai melakukan kerja praktik, saya belum dapat memahami secara lebih lanjut tentang proses kerja tersebut. Mengapa? Karena saya berada di bagian operator. Memang saya berada di ruang kendali, tetapi saya berada di ruang operatornya. Jadi operator yang ada di situ, yang bekerja di situ, itu sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses kerja sistem tersebut. Mereka hanya diberitahu bagaimana mengkontrol atau melihat apa yang terjadi. Misalnya tiba-tiba flow-nya turun. Jadi mereka hanya bisa mengkontrol itu saja, mengoperasikan itu saja, menaikkan dari tampilan display di komputer. Bagaimana proses itu semua mereka tidak tahu. Saat saya tanya, mereka mengatakan, kami hanya dipekerjakan, yang mengetahui itu adalah pemimpin pusat pada awalnya, pada saat membangun ini, dengan Cina, orang Chinese yang langsung dari China datang membawa mesin tersebut. Jadi yang mengetahui itu hanya mereka pada saat proses pemasangan. Setelah itu bekerja untuk mengkontrol semua sistem itu, operator hanya bisa mengkontrol saja. Jadi saya hanya mendapat secara garis kasarnya saja, secara singkat saja bagaimana proses itu. Molecular shift itu adalah proses penyerapan uap air, CO2, karbon dioksida, dan CH, hidrokarbon. Jadi udara yang diserap itu nanti diolah supaya udara atau gas yang keluar dari molecular shift ini sudah atau hanya udara yang sudah mengandung oksigen, nitrogen, dan argon yang nantinya akan dipisah di kolom-kolom sesuai dengan titik didihnya. Setelah itu akan didestilasi menurut jenisnya. Molecular shift ini mempunyai 2 mesin yang bekerja setiap 4 jam dengan flow udara 18.000 nanometer kubik per jam. Jika mesin A bekerja, B akan regenerasi atau istirahat. Dia akan mengistirahatkan dirinya, melihat apa yang kurang, mencek apakah ada masalah atau tidak, dan sebaliknya. Jika B yang bekerja, maka A akan regenerasi. Jadi, proses awalnya itu sebetulnya, pertama, persiapan bahan baku, yang kedua, proses pemurnian udara, inilah dia, molecular shift. Yang ketiga, proses pendinginan udara, proses pencairan dan pemisahan udara. Pemisahan ini ada 2,
ada receiver lower column dan receiver upper column. Pada receiver lower column ini, udara dingin akan masuk. Ini akan berfungsi untuk memisahkan N2 dan udara berdasarkan titik didihnya. Kalau receiver upper column, ini adalah proses pemisahan sempurna nitrogen dan oksigen argon, di mana nitrogen akan menguap ke bagian atas upper column, argon akan berada di kolom tengah, dan oksigen akan berada di dasar upper column. Lalu setelah itu ada proses pemurnian argon dan proses produksi argon cair, lalu produksi oksigen dan nitrogen cair. Jadi proses pemurnian udara ini berlangsung di MS absorber di proses molecular sieve ini, yang berfungsi seperti yang kayak saya katakan tadi untuk menghilangkan kandungan impuritas dalam udara seperti H2O dan CO2. Proses-prosesnya ini, saya bilang tadi ada 2 mesin, setiap 4 jam dia secara otomatis sudah di sistem, dikontrol, secara otomatis akan berganti. Proses regenerasi ini ada yang namanya depressurizing. Di sini udara di dalam MS absorber itu akan diturunkan tekanannya dari 5,6 kg per cm kuadrat menjadi 0,02 kg per cm kuadrat dalam waktu 720 detik. Penurunan tekanan ini bertujuan agar waste nitrogen yang digunakan nanti untuk meregenerasi molecular sieve ini dapat masuk dan mencegah arus balik. Karena tekanan pada MS absorber ini sangat tinggi. Proses ini dilakukan dengan aliran terbalik menuju silencer yang mengalirkan udara bertekanan dalam MS absorber ke atmosfer. Yang kedua ada heating, memanaskan. Molecular sieve akan dipanaskan oleh waste nitrogen tadi, yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu oleh molecular sieve electric heater. Tujuannya untuk menghilangkan H2O dan CO2 yang masih tinggal di dalam molecular sieve. Proses ini berjalan selama 6.840 detik. Yang ketiga ada cooling, setelah heating cooling. Ini akan bertujuan mengoptimalkan daya absorb agar dapat bekerja secara efektif pada suhu rendah. Pada tahap ini, waste nitrogen itu dialirkan menuju MS absorber, molecular absorber. MS ini didinginkan hingga suhu 12 derajat Celcius, namun tidak boleh terlalu dingin karena air akan membeku dan menyumbat MS. Proses ini akan berjalan selama 5.400 detik. Lalu setelah itu ada pressurizing, itu penyamanan tekanan. Di pressurizing inilah akan disamakan tekanan dari misalnya si mesin B yang sedang regenerasi proses tadi, si A sedang bekerja, akan disamakan tekanan. Saat tekanan sudah sama, disitulah proses untuk penggantian si A yang akan regenerasi dan si B yang akan bekerja. Proses kerja molecular sieve ini, data atau sinyal yang dari DCS itu akan dikirim ke controller dalam bentuk sinyal elektrik. Lalu controller akan mengirim ke solenoid dalam bentuk sinyal elektrik juga. Lalu solenoid akan mengubah sinyal tersebut menjadi pneumatik supaya sinyal tersebut dapat mengkontrol valve. Jadi sinyal tersebut akan sampai ke membran kontrol valve untuk mengkontrol valve. Di dalam solenoid sudah ada regulator yang berfungsi untuk membatasi tingkat tekanan atau pressure instrumen. Nah, jadi kesimpulan dari laporan saya, dari pembahasan dan topik yang sudah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya molecular sieve ini adalah salah satu proses yang sangat penting di dalam proses produksi ini, karena jikalau masih bisa keluar dari hasil produksi ini ada CO2 dan H2O, itu akan mempengaruhi tingkat tingkat purity dari si produk gitu kan. Nah, kalau si CO2 atau H2O ini masih, atau uap air masih ada tinggal di dalam proses tersebut, di dalam pipa tersebut, itu akan membeku atau menyumbat
Jadi proses itu tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang saya ada di nomor 3, jika uap air CO2 masih lewat akan terjadi penyumbatan atau blocking dan akan mempengaruhi tekanan dari produk. Dan yang terakhir, PT Aneka Gas Industri Cabang Medan ini merupakan industri gas di bawah naungan Samator Group, di mana pabrik ini memproduksi oksigen, gas dan liquid, nitrogen, gas dan liquid juga, CO2, gas dan liquid, sedang dalam proses pembangunan plant. Saat saya tinggalkan, saya selesai melakukan kerja praktik, plant sedang dikerjakan, sedang dalam proses pembangunan, dan argon dalam bentuk gas. Saran dari saya pribadi, sebelum melaksanakan kegiatan kerja praktik, hendaknya mahasiswa harus lebih banyak mempersiapkan diri kembali dengan mempelajari hal-hal yang dapat menjadi pijakan atau batu loncatan untuk melaksanakan kerja praktik nanti. Sehingga saat kita melaksanakan kerja praktik, mahasiswa itu bisa dapat melakukan dengan baik dan benar. Mahasiswa sebaiknya juga dapat mengambil ilmu sebanyak mungkin. Kita harus banyak menggali selama melaksanakan kegiatan kerja praktik, sehingga ilmu yang didapat itu bisa dibagikan kepada teman atau adik-adik angkatan. Terlepas dari situ, adik-adik angkatan teknik elektro, dan ilmu itu akan dapat kita implementasikan di dunia kerja nanti. Untuk keberlangsungan proses produksi yang maksimal dan juga efisien, kondisi operasi pada mesin sangat berpengaruh, sehingga harus selalu terpantau. Yang keempat, untuk performa plan yang maksimal dan terjaga baik, maka seharusnya ada jeda waktu untuk rehat. Dikarenakan proses produksi yang terus berlanjut tanpa henti, jika plan mengalami kelelahan, maka akan berpengaruh juga terhadap hasil produksi. Jadi sekian dari saya. Inilah hasil presentasi saya, laporan saya yang berjudul Sistem Kerja Molecular Sieve Purification System. Memang secara detail saya belum mengetahui bagaimana proses kerjanya, saya hanya mengetahui secara singkat saja. Mungkin karena pengaruh dari tempat saya ditempatkan, terlepas dari situ saya juga tidak dapat banyak menggali, hanya dapat literatur, buku juga saya juga tidak dapatkan, karena mungkin kondisi pabrik juga yang tutup, yang hanya terbatas, tidak semua pekerja masuk. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.